Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu, guru MAN 2 Kota Malang. Saya alumni LKLB Angkatan ke-12. Saya tertarik mengimplementasikan LKLB dalam era globalisasi ini dengan pesatnya perubahan dan juga keterbukaan, maka diperlukan adanya suatu identitas bagi setiap individu atau kelompok agar mereka tidak hilang identitas mereka, yang mana itu ada di tahapan LKLB. Dari keberagaman suku agama yang ada di Indonesia, saya terdorong agar saat mereka keluar dari sekolah, mereka bisa berbaur dengan masyarakat yang lain, entah itu berbeda suku atau berbeda agama. Itulah hal yang sederhana yang saya inginkan dari LKLB. Penerapan saya di sekolah untuk LKLB, saya masukkan prinsip-prinsip LKLB di rencana pembelajaran saya. Yang kebetulan saya mengajar di bidang studi sejarah, yang mana aspek agama dari mulai Hindu, Buddha, Kristen, Islam itu ada di dalamnya. Kemudian saat saya mengimplementasikan di kelas, murid-murid saya tanya bagaimana kehidupan mereka di luar sekolah. Namanya sampean siapa? Agila Rizky. Sampean punya teman orang selain Islam? Ada saudara. Saudara malahan ya. Itu agama apa? Katolik. Katolik ya. Oke. Menurut sampean pandangan sampean mengenai agama Katolik kayak apa? Menurut saya agama Katolik ya seperti agama pada umumnya, karena kan pastinya semua agama tidak mungkin mengajarkan hal-hal yang baik. Jadi ya orang-orang Katolik di sekitar saya ya baik-baik saja, maksudnya tidak yang tiba-tiba jahat, atau mungkin kalau misalnya saya Islam terus kayak kalau misalnya saya lagi beribadah terus kayak yang di apa-apain gitu ya enggak ya. Ya seperti orang pada umumnya, seperti manusia pada umumnya. Oke. Agama Katolik. Oke. Pernah punya acara bersama dengan acara apa? Justru malah ini jadi bukan, kalau misalnya saya tuh setiap tahunnya itu saya biasanya Natalan. Jadi saya nyambangi ke rumah saudara saya, terus biasanya makan-makan, terus bagi-bagi angpao, terus ya sudah merayakan Natal pada umumnya bersama mereka, walaupun tidak yang beribadah bareng itu kan tidak mungkin ya, tapi kayak lebih ke menghormati perayaan mereka, kayak oh iya selamat Natal, kayak gitu aja sudah cukup. Oke. Selain kegiatan Natal, ada kegiatan lain nggak yang kalau kegiatan bersama? lain mungkin malah pengajian bersama, tapi sama mereka juga, karena saudara saya ini kan jadi ibunya itu Islam, bude saya itu Islam, suaminya itu Kristen, Katolik maksudnya, suaminya itu Katolik, terus anaknya itu juga Katolik, terus pengajiannya itu berhubung dengan acara kayak pengajian haji bude saya, terus jadinya ya pengajiannya di rumah itu, terus saudara saya juga ikut karena kan anaknya bude saya, jadi ya sudah nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Ikut membantu saja gitu. Selain kegiatan yang berbau keagamaan, ada kegiatan lain nggak? Sosial atau apa? Ya ada. Kalau misalnya pernikahan, kemarin saudara saya menikah, kan berbaunya Katolik ya, ada pemberkatan kayak gitu ya, nggak apa-apa, ikut saya juga ikut bantu. Terus kayak kalau misalnya lagi kumpul-kumpul, ya sudah kumpul biasa aja di rumah mereka. Sampean berarti juga tahu
agama Katolik itu seperti apa? Mungkin tidak mendetail ya, mungkin hanya secara umum aja kayak gimana. Kalau misalnya mereka itu gerejanya itu, sistem gerejanya mereka itu kayak gimana, mungkin saya sedikit-sedikit tahu kayak kalau mereka tuh datang ke gerejanya itu setiap hari apa, terus kayak dalam rangka acara apa, atau mungkin mereka cuma datang ke satu gereja yang sama, jadi mereka kalau misalnya di gereja yang lain itu nggak datang gitu. Jadi kayak misalnya mereka sudah ada satu gereja yang mereka datang dari awal, itu ya mereka datangnya ke gereja itu aja kayak gitu. Itu infonya dari mana Mbak dapat? Ya mereka cerita-cerita aja kalau misalnya di kumpul-kumpul kayak gitu, bukan bercerita karena mereka ingin bercerita tentang agama mereka, tapi ya kayak sebagai basa-basi, kayak misalnya habis dari mana, kayak gitu, saya habis dari gereja, kayak oh kayak gitu tuh, kayak gitu tuh biasanya ke gereja mana, kayak gitu. Terus habis itu ya dijawab ke gereja ini, kayak gitu loh. Kenapa nggak yang ke ini? Oh kalau misalnya di Katolik emang gerejanya seperti ini, kayak gitu ya. Itu dijelaskan bukan karena mereka ingin menjelaskan agama mereka, tapi ingin ya sudah obrolan biasa aja sehari-hari. Oh gitu. Terus yang sampean inginkan kedepannya apa untuk saudara sampean yang lain agama? Kedepannya sampean ingin kayak apa sih? Mereka, sampean dan bersama itu kayak apa? Ya tetap seperti ini aja, tetap damai. Maksudnya agama di dalam keluarga itu ya sudah, agama itu untuk urusan pribadi saja, untuk keluarga saya juga yang emang Islam. Terus kalau misalnya mereka ya agama ya agamanya mereka, kayak saya tidak perlu ngurusin agamanya mereka, karena kayak ya sudah, saya menganggap mereka sebagai manusia, saya menganggap mereka sebagai keluarga, bukan saya menganggap mereka karena agama mereka kayak gitu. Jadi kayak ya sudah, tetap seperti ini saja, tetap damai saja, tidak perlu melihat orang lain atau melihat saya karena agama saya kayak gitu. Karena karakteristik siswa bermacam-macam dalam satu kelas, jadi responnya juga berbagai macam, tetapi sebagian besar dari respon siswa-siswa saya itu menanggapi positif berkenaan dengan prinsip-prinsip LKLB yang saya sampaikan. Kita bertanya ke siswa dengan acak bagaimana mereka merespon saat mereka berada di luar, pada saat mereka harus berhadapan dengan individu atau kelompok lain, dan bagaimana mereka bisa menjalin komunikasi kepada mereka. Karena di Kota Malang sendiri ada forum lintas keagamaan FKUB yang itu mewadahi seluruh agama yang ada di Kota Malang, yang saya kira itu merupakan organisasi yang positif sekali. Dari sekolah saya, entah itu guru, entah itu siswa, itu sudah memahami dan meletakkan posisi mereka saat mereka berada di lingkungan yang mempunyai keragaman yang tinggi. Itu mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Kepada alumni LKLB, Literasi Keagamaan Lintas Budaya, saya harapkan bagi Bapak Ibu bisa menerapkan tidak hanya di sekolah, tetapi di keluarga maupun di masyarakat sekitarnya. Karena di LKLB ini sudah punya tahapan-tahapan yang perlu dicapai, tahapan-tahapan yang bisa mengingatkan kita bagaimana berkehidupan yang damai, bertoleransi yang tinggi, sehingga tercipta masyarakat yang baik.